Tangan kanan ini letakkan ke pundak sebelah kiri kita. Nah, kalau nggak ada ya kosong nggak apa-apa. Nepuk-nepuk angin, ya. Coba ikuti kata-kata saya aja. Saudaraku, alhamdulillah, kita bisa bertemu bersama-sama di masjid ini untuk thalabul ilmi dan silaturahmi. Semoga hidup kita tambah barokah. Tangan kiri diangkat, sebelah kanan pundak teman kita, sebelah saudara kita, ya. Kalau nggak ada kosongan nggak apa-apa. Baik, ikuti kata-kata saya, ya. Saudaraku, doakan saya agar apa? Saat tausiah nanti isinya bisa kita amalkan bersama, agar supaya menjadi bekal tanggung hidup yang abadi. Semoga kita dipertemukan kembali di surganya Allah. Amin. Dan terus sambut donga nggih. Alhamdulillah. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah, judulnya rada gaya. Start from forgiveness to synergy. Etok-etoke, nggih. Janjane apa to iki? Dimulai dari memaafkan, agar supaya kita menjadi orang yang selalu bisa bersinergi bersama dalam kebersamaan. Sebagaimana Ustaz Joko Prasojo sampun ngrengkuh semua jamaah dari tempat yang berbeda untuk bersama dalam kebersamaan menuju ridho ilahi. Leres ya? Sakmenika lanjut berikutnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah, kemarin saat Ramadan kita puasa. Perintah puasa itu dimulai dari perintahnya lewat kalimat diucapkan kata, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi Allah menyeru khusus bagi orang yang levelnya sudah level iman. Jadi level iman ini diminta untuk berkewajiban puasa. Untuk apa? Puasa kita ini diwajibkan oleh Allah, yaitu untuk la'alakum tattaqun. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah, gul puasa ini tulisannya jadi kecil ya. Itu yang tertulis di dalam Quran surat Al-Baqarah tadi, yang sebagian saya sebut di awal dan di akhir ayat itu. Lalu tadi oleh Ustadz Rizal dibacakan Quran surat Ali Imran ayat 133 tadi sudah disebut. Itu adalah goalnya puasa itu. Kenapa kok Allah goal itu ngomong goal itu Bu? Tujuannya itu kok diminta untuk menjadi muttaqin. Tadi sudah dibacakan beliau. Wasari'u, itu Allah berseru. Dalam kalimat itu kita diminta bersegeralah mohon ampunan, ya. Maka mohon ampunan ini dari Tuhanmu dalam hal bagaimana kita selalu
taubatan nasuha. Selalu perbanyak istighfar. Kalau kita diminta mohon ampun, berarti kita punya banyak salah, napa mboten, Bu? Nah, alhamdulillah ngaku, ya. Karena banyak orang itu seringkali punya salah, tidak pernah ngaku salah. Kata napa mboten? Kata. Nah, dan mendapatkan surga yang luasnya. Jadi luasnya itu, surga itu digambarkan Allah seluas langit. Langit niku wonten watese napa mboten, Bu? Nah, wates niku tuan rogo. Jadi langit itu tak ada batasnya, Bapak-bapak. Terus dan bumi, wah bumi niku nggih sabrek gitu. Nah, disediakan bagi siapa? Dan lil muttaqin. Jadi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi surga niku kagem sinten, Bu? Orang yang bertakwa. Ibu sampun bertakwa napa dereng? Insya Allah. Tondo-tondone napa, Bu? Ciri-cirinya nanti kita bicarakan. Ibu dan Bapak, kalau kita ini berbicara minta ampun pada Allah, Bapak Ibu sering zikrullah, ya? Istighfar, astagfirullah. Nah, sebetulnya astagfirullah ataupun kita seringkali bertaubat, wonten mboten ingkang membiasakan sholat taubat? Wonten. Alhamdulillah, setiap apa yang kita punya kesalahan, apa yang kita ingat, buat sholat taubat di situ, ya. Jadi tiap kali kita perbanyak sholat taubat, mengingat-ingat apa yang telah kita perbuat yang tidak tidak bertakwa, tidak taat sama Allah, ya. Nah, saat taubat itu yang namanya istighfar itu ada 3 hal yang perlu kita ketahui, Ibu. Apa itu? Yang pertama adalah ngaku salah. Jadi kalau kita nyebut istighfar itu pertanda kita jujur. Aku adalah orang yang sering berbuat salah. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam itu ketika dilemparkan ke dunia, karena apa, Bu? Kira-kira makan buah budi, kayaknya makan durian gitu ya. Allah sudah ingatkan jangan dekati pohon itu, tapi yang namanya Adam sudah diingatkan, sudah bisa, tetapi iblis punya akal, goda Adam nggak mempan, istrinya digoda. Lalu bagaimana yang terjadi? Kemudian istrinya merayu Nabi Adam. Akhirnya terjadilah seperti yang saat ini kita rasakan di sini. Pada saat Nabi Adam dilemparkan ke dunia, apakah Nabi Adam itu menyalahkan istrinya? Tidak. Menyalahkan iblis? Tidak. Maka Nabi Adam berdoa, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah doa dari Nabi Adam. Ngaku aku salah, tidak nuding liyane, walaupun secara fakta, secara bukti dia ini tergelincir karena digoda atau dirayu istrinya, karena istrinya digoda iblis. Terus sih? Nah, awake dhewe senengane nembak wong liya napa ngakoni awake dhewe salah. Nah, ini contoh konkret ya. Jadi istighfar itu
Dremimil seperti itu ngaku aku salah, nak ono salah segera minta maaf. Yang kedua, minta ampun. Kalau saya salah, minta ampun, minta maaf. Yang ketiga ini, siap untuk belajar dari kesalahan. Latihan dari yang salah itu untuk latihan yang benar. Jadi tidak cukup hanya minta ampun, selesai di situ tidak. Tapi belajar untuk cari yang benar. Seperti kalau di mahasiswa saya itu, metode belajarnya adalah, mahasiswa di kedokteran itu Bapak Ibu, kalau belajar itu diberikan kebebasan untuk eksplorasi pengetahuan yang dia tahu sepanjang apa kok kabeh kleru ora popo. Ya, jadi memang disengaja dia itu dieksplor. Nanti kalau sudah selesai, kemudian baru ada dosen sebagai expertnya menjelaskan bahwa ini seperti ini benernya. Maka dia akan terpatri dalam ingatan dia bahwa oh ternyata aku ini kleru. Jadi ingatnya kleru ini untuk tahu nggak akan begitu lagi. Itu saja Bapak Ibu. Nah inilah belajar dari kesalahan. Lalu yang berikutnya, ketika kita istighfar ini sebetulnya sedang mengosongkan gelas kita Bapak Ibu. Jadi kita ini gelasnya dikosongkan. Minta ampun agar supaya apa? Bahwa kotoran-kotoran hati dan kotoran pikiran kita di cleaning, di recycling, didaur ulang, dibersihkan. Ya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, tadi kalau Bapak Ibu ngaku bahwa kita ini goalnya puasa tercapai, namanya takwa. Ciri-cirinya apa kita itu takwa? Apa Bu ciri-cirinya? Tadi yang dibacakan Ustaz Rizal, alladzina yunfikuna fis-sarai, ya, tadi kan di situ adalah kita ini kalau ciri bertakwa pasti ada 3 indikator. Nih, yaitu orang-orang yang berinfak. Yaitu itu siapa tadi? Yang mendapatkan surga tadi loh. Yang mendapatkan surga siapa? Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah ini, orang yang berinfak baik keadaan lapang maupun sempit. Wadoroi. Jadi walaupun kita sempit tetap berinfak. Lalu apa lagi? Yaitu menahan amarahnya. Jadi orang yang takwa itu bisa menahan amarah. Dan yang ketiga di sini, memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, ciri yang namanya takwa itu disebutkan di Ali Imran 134, hanya 3 ini. Ya, kinten-kinten nomor kalih nika gampil napa awrat Bu? Napa nggih? Nomor 3 langkung awrat. Ini paket Bu, ya. Jadi kalau kita 3-3-nya ada, berarti kita masuk golongan orang-orang yang bertakwa. Nah, saat ini Bapak Ibu, pertanyaan untuk kita tanyakan pada kita sendiri. Apakah 3 ciri takwa sudah ada di diri kita? Pripun Bu? Apakah saya ini setelah Ramadan selesai, saya masih awal? Ini tajwidnya bener toh, mantap. Awal. Jadi kita ini awal nama betul. Nah awal berarti medit. Ini betul. Nah berarti belum, ya. Sok isih meledak-ledak nama betul.
Sithik-sithik impulsif, ya. Akhirnya gendro, ya nonton. Yang ketiga, jika belum ada yang tiga-tiganya dalam diri kita atau hanya salah satu baru ada, ya. Ini apa sebabnya? Kira-kira kita muhasabah, ya. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, saya bahas yang pertama. Ini kau gambar apa Bapak Ibu? Bayi lahir ceprot, nganggo ceprot. Ketika lahir, ibu-ibu bayi lahir niku nggawa bondo napa mboten? Nempel anting-anting napa? Ali-ali cincin. Mboten toh? Nah, disitulah kita ketika lahir itu tidak bawa apa-apa. Makanya ini saya menulis quote. Saat kita lahir tak satu pun ada harta yang menempel Bapak Ibu. Jadi tak ada barang yang nempel. Entah itu pita di rambut kita juga nggak ada, ya. Nah, saat ajal tiba, kematian kita terjadi, maka apa yang menempel pada tubuh kita ini ditanggalkan, diloroti. Baju yang nempel dilepas. Ini apa betul? Ali-ali jam tangan sing larang dilepas. Untu palsu dicopot. Oh niku nek wonten cincin jantung sing iso nyopot gampang dicopot iku. Ini ganteng nyopot angel mau masangnya ya ora iso masang dhewe gitu. Akhirnya ora dicopot. Jadi Bapak Ibu, kita ini tidak ada yang barang sedikit pun akan dibawa kecuali apa Bu? Amal. Maka ini saya mengajak hanya amal yang akan menyertai kita dalam keabadian. Jadi hidup abadi di akhirat nanti hanya amal. Marilah kita ciptakan rekam jejak. Rekam jejak niku nggih sakniki awake dhewe niki terrekam jejak kita ini wonten nempel teng lantai gitu. Suara saya ini nempel di tembok. Ini semua adalah getaran-getaran amal kita ini semua akan terekam. Ya. Nah, Ibu dan Bapak, ketika melihat begini ini, coba renungkan Bapak Ibu. Kita lahir seperti ini, sebetulnya Allah itu menciptakan kita template-nya. Template itu apa? Cetakan dasarnya itu kita orang kaya. Pitados apa betul Bu? Kita ini lahir ceprot. Niku pun didesain template-nya kita itu orang kaya. Dan miracle itu nopo? Ajaib. Lho kok ajaib? Sak niki ngeten. Awake dhewe lahir niku penger. Nangis nggih? Nangis itu tanda kita bisa bernafas. Cobi kalau Bapak Ibu mboten saged nafas, saged hidup napa mboten? Mboten. Sekarang kalau Bapak Ibu punya uang 1 triliun, cobi damel proyek manusia bisa bernafas. Damel proyek manusia bisa bernafas. Untuk bernafas saja. Sakit napa mboten? Tambahi 1 triliun, sakit mboten? Nah, mengkon gawe nafas longgar ora iso. Niku awake dhewe kaya. Dados Bapak Ibu hadir di sini napasnya tanpa disambung selang, nggawa tabung oksigen, awake dhewe sugih napa mboten? Sugih. Krasa mboten tak diparingi sugih. Nah, krasa to? Niki dereng nak panjenengan Bapak Ibu disambung lewat mulut ka napa niki selange ditangkeme mriki. Nafasnya kon lewat mriku ngagem alat ventilator. Niku larang regane. Nggih napa mboten? Zaman Covid kemarin 60 pasien sarjito www.id.
amargi tabung gase ketekan. Nggih to mboten? Niku wong sugih duwe triliunan rupiah ning ngarep ben iso nafas. Ning nek wis Allah kendaki wis selesai, mati pun rampung iki. Nggih napa mboten? Ibu-ibu sugih napa mboten? Sugih. Alhamdulillah. Saknika pirsa nggih. Dadi awake dhewe niki sugih. Terus miracle. Bayi lahir ngeten niki Bapak Ibu. Saat sebelum lahir, kira-kira Bapak Ibu ketika bayi masih dalam kandungan namanya janin, bayi minta makan ibu napa mboten? Nggih. Napa nggih? Piye ning nembung? Mboten sakit kok bayi ning dalam kandungan kok njaluk. Bu, njaluk maem. Sakit? Mboten sakit. Ora sang njaluk wes langsung lewat pusar. Ini betul. Placenta. Cobi Allah kemudian perintahkan kowe lahir. Yang terjadi apa? Dipotong, plek. Dihilangi rezeki manusia, satu dicabut, diparingi dua rezeki. Susu ibu kanan kiri. Bayine jaluk minum boten? Boten. Ngerti-ngerti ibu dek? Ya. Nggih betul. Bayine ra tau njaluk, wong ngomong wae ora iso kok. Isone ming nangis kok. Nggih betul. Bapak Ibu, bayi ngeten iki itu bisa mendatangkan simbahnya, itu bergerak untuk nulungi dheweke. Ngopeni dheweke. Contoh niki. Teman saya ini orang yang tinggal di Jogja. Putranya punya anak karena dia pasangan muda di Batam, suami istri beda pulau. Yang terjadi anaknya lahir, jadi cucunya lahir. Ini tidak mungkin untuk diopeni. Terus apa? Apa yang terjadi pada bayi itu? Apakah ngomong eyang kowe reneo? Boten niku omah teng Yojo ditinggal. Lo boyongan teng Batam. Kagem napa? Ngopeni bayi. Kok sakit? Nah itu tadi miracle Bapak Ibu. Jadi rezeki itu Bapak Ibu mendatangi kita, bukan kita mendatangi rezeki. Bahkan kita jemput rezeki, ngerti alamatnya kok. Ibu-ibu ngertos alamatnya rezeki. Ini dijemput teng pundi? Jamping teng jaluk dijemput. Rezeki niku pun disetting Gusti Allah. Dikasih GPS kita ini supaya terdetek oleh rezeki marani awake dhewe. Pirsa napa mboten? Jadi kita itu jangan sombong, koyo-koyo sing golek awake dhewe. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kita ini rezeki itu datang kepada kita. Kita buka toko, sing marai laris sinten? Awake dhewe napa mboten? Sanes awake dhewe sing mendatangkan Allah. Nggih napa mboten? Awake dhewe niku ikhtiar itu hanyalah untuk apa? Kira-kira apa, Bu? Ikhtiar itu untuk apa? Amal soleh, ibadah kita, untuk memantaskan kalau kita ini nanti ada jalan orang jurmak petunjuk langsung bruk ngoten-ngoten. Jadi itu hanya sebagian kecil rezeki yang kadang lewat dengan ikhtiar seperti itu, tapi bukan karena ikhtiar kita lah rezeki datang, bukan. Namanya sinten? Hajar itu lari sofa dan marwah pikantuk toya mboten? Mboten. Sing pikantuk toya niku Ismail jejak pasir, keluarlah, bukan di sofa, bukan di marwah. Jadi bukan usahanya Hajar, tetapi karena Hajar sungguh-sungguh minta ke Allah lewat yang miracle niku. Itulah Allah kalau memberikan sesuatu dalam kondisi kita ini lewat yang tidak disangka-sangka. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, jadi alasan apa lagi yang menyebabkan kita masih awal berinfak dalam keadaan lapang awal? Apa meneh keadaan sempit, nggih mboten? Nah, insya Allah dengan hari ini kita tahu
bahwa rezeki awake dhewe niki boten mergo awake dhewe ning mergo Allah, maka jangan util. Nggih. Nah, terus yang berikutnya Bapak Ibu, menahan amarah. Menahan amarah itu tidak lain adalah orang yang penyabar. Nah, sekarang gini, apakah nahan amarah itu mudah? Kinten-kinten pripun, Bu? Ngacung sing sampun sabar. Pertanyaannya nih, apa penyebab awake dhewe niki nahan amarah niku angel? Napa Bu sebabnya? Mesti wah gara-gara kae kula niku tak jane sabar iki gara-gara niku lho. Wah. Niki jenenge tuting-tuting wong, mboten saged istighfar niku. Nggih. Terus bagaimana cara mudah agar kita mampu menahan amarah? Nah, ingat, perisailah yang menyebabkan kesulitan kita nahan amarah. Nahan amarah itu sebetulnya mampu mengendalikan diri kita. Ya. Nah, apa itu perisai? Perisai itu apa, Bu? Tameng. Nah, tameng ya. Tameng itulah yang membuat tidak kena panah, ya. Nah, di sini perisai yang kita tidak bisa menahan amarah itu karena yang pertama ini sempitnya kita memberi ruang orang lain untuk boleh salah. Ibu-ibu asring duka kalih putrane mboten? Biasane nak duka pripun? Mbok kowe iki aja kaya ngono. Aja kaya ngono iki sae napa elek? Elek. Jadi karepe apik napa mboten? Karepe apik. Nak pas ngoten niku putrane kleru napa bener? Mesti salah. Nggih mboten? Dados awake dhewe niku nak angel menahan amarah mergo ruang boleh salah pada orang lain ini kita persempit, wong ra entuk kleru. Nggih betul? Termasuk kita nggak membolehkan kita salah. Inilah yang kenapa ada banyak orang yang ketika dia salah, dia sendiri salah, mangkel dengan dirinya, akhirnya hopeless dan depresi, ingin bunuh diri. Jadi orang-orang yang tidak ingin hidup lagi, mengakhiri hidupnya itu salah satunya itu. Ruang boleh salah untuk dirinya kecil, sehingga dia sangat jengkel pada dirinya. Nah, bayang Ibu. Jadi caranya agar kita bisa menahan amarah, pripun? Berikan ruang boleh salah pada siapapun, termasuk awake dhewe. Jadi kalau ada orang salah, terus apa? Langsung gawe seluas mungkin ruang boleh salah. Allah tadi di dalam Ali Imran 133 bahwa kita ini ada disuruh bersegeralah minta ampunan, pertanda bahwa Allah itu memberi ruang boleh salah pada manusia seluas mungkin. Ketika keliru dan moro minta ampunan. Ini namanya Allah itu Maha Pengampun. Ya? Nah sekarang ini Bapak Ibu, kita juga sering lupa bahwa kita ini juga bisa salah. Ketika anaknya menjatuhkan gelasnya pecah, kalimat pertama muntah, mripate ning ndi? Malah takon. Wis setone ning kene ya takokke, nek dasar wong nesu. Nggih mboten? Nek pas ngoten niku ben mboten nesu pripun, Pak? Rompian. Terus gimana? Alhamdulillah ming gelas. Dudu bocahe sing tiba. Nggih mboten? Nggih. Terus ben ora mangkal meneh pripun? Alhamdulillah bocahku iso nibake. Loh, ora iso nibake niku wong tumpah, Ibu.
Jajal Bapak Ibu untuk sakit gerak, sakit nibake mboten? Alhamdulillah. Betul apa betul? Nah, jadi segeralah dalam kondisi anakku iso nibake pecah gelas, aku yo iso. Ora nyuruh aku yo iso banting ora. Maksudnya aku yo iso ora sengaja nibake gelas. Jadi anak tadi menjatuhkan gelas ki ora sengaja. Ning wis kita onek-oneki. Bu, kalau kita marah kayak gitu, kira-kira yang rugi kita atau yang dimarahi? Kita. Dua-duanya. Sing dimarahi mangkal. Nggih mboten? Wis kleru sing dionek-oneki, ya. Jadi kita itu seringkali ada orang kleru malah dikleru-kleru. Terus yang berikutnya Ibu, lupa bahwa yang tidak pernah salah itu hanya Allah, hanya Roh kita. Ibu-ibu asring mboten zikir subhanallah. Pun dermimir mboten? Subhanallah, subhanallah. Ning nek anake kleru nesu. Niki antara ucapan karo tindakan yang real ra nyambung. Subhanallah niku artosipun napa, Bu? Maha suci Allah, sing suci awanake dhewe ora suci, tempat hilang dan salah. Maka kita maafkan. Terus mboten? Nah, jadi kita ini harus ingat bahwa yang berbuat salah dan khilaf tadi kita dudukkan pada porsinya. Kalau kita nggak membolehkan orang salah, niki awake dhewe musyrik. Lho kok saged madake menyetarakan manusia kedudukannya suci, ra entuk kleru, ra tau kleru. Nggih mboten? Itu tidak boleh. Jadi orang itu boleh salah dan bisa salah. Nah, kebiasaan yang berikutnya adalah sudut pandang negatif ketika orang berbuat salah. Salah itu adalah manusiawi, Bapak Ibu. Ya, apa benar? Jadi kalau kita salah, oh berarti memang anak bumi dan menungso. Bojoku salah, oh alhamdulillah bojoku ki menungso tenan toh. Nggih mboten? Nah, jadi jangan memandang hal yang negatif. Contoh niki ibu-ibu biasanya, sing biasa resik-resik, toto-toto rapi. Pada saat suaminya sleder itu apa Bu? Gletak-gletek. Nggih mboten? Ndeleke anduk ora pada tempatnya ning dhuwur kasur. Ibu yang melihat begitu wis bola-bali tak jane. Diomongi ngomong di bojo pun puluhan tahun di putu barang. Sambil nyingkirke karo ngomel. Papa, karo bengok. Ping piro to tak kandhani anduke ora ning kene. Nggih napa mboten? Nggih. Karo gedumel terus nyingkirke. Ketemu bapakne, Pak ngerti ra? Ngerti ra? Iki anduk ning ndi mau? Ya tak takoke. Asring napa mboten ngoten niku? Iki lan kita itu sudut pandangnya sudah negatif dulu dengan anduk gembletak ning dhuwur kasur. Terus pripun nek ngoten niku ben mboten ngoten. Sudut pandang kita jangan lihatlah bukti dan fakta sebagai realita. Bagaimana ini? Oh, ono gembletak ning kasur iki mesti bojoku. Alhamdulillah bojoku apik tenan. Isih kaya biyen. Engkau masih seperti yang dulu. Terus tak singkirke iki bojoku ki senengane weh-weh. Aku entuk kesempatan pahala singkirke jereng. Kinten-kinten nesu napa mboten? Terus muntah mboten? Mboten. Bojone mboten diseneni to? Mboten. Hidupnya nyaman mboten? Nyaman. Alhamdulillah. Niku carane ngoten niku. Angel napa gampang, Bu? Angel.
Lah karena belum biasa. Niku mek kuncine latihan. Lah pripun nek poso niku wau? Ramadan wong dadi takwa. Nggih mboten? Nah, yang berikutnya membiasakan posisi dirinya sebagai standar acuan niki tameng sing angel iki ning mbah. Mergane napa? Nak wong biasa tata rapi, tertib, maka wong liya kudu kaya aku. Nak ora tak pendel. Nah, niki demantu mate hati-hati niki. Pendel-pendel niki. Nggih, mboten, Bu. Nah, ampun awake dhewe nggo acuan, nggih. Nah ini tidak sadar dan tidak paham jika menahan amarah itu justru kita ini tidak untung kalau tidak bisa menahan amarah. Jadi kalau kita itu sumbunya pendek, Bu, niku bahaya. Bahayanya napa niki gambare? Gambarnya apa ini? Gambar apa, Bu? Otak. Otak kita ini, Bu-ibu, kalau kita ini marah, ya, terpancing oleh melihat sesuatu tadi, didelok mripat terliki-liki terus muntah, maka otak ini bekerjanya terus otonomik. Otonomik itu otomatis, ya, tidak ada kesadaran. Yang terjadi, kita ini pasti jantungnya mengkap-mengkap. Tadinya cuma duk duk. Begitu ndelok anduk gemletak, duk. Kempringet, tensinya munggah. Bahaya boten? Bahaya. Resikonya apa, Bu? Stroke. Jantungnya bengkak ya. Jantungnya butek koroner. Dadak dicincin. Nggih mboten? Niki mergane niku ampun gampil emosi muntah. Niki sing ngomong sanes kula lho, kula namung ngutip. Ya, bidang kula kan tentang fisiologi kedokteran ini. Jadi saraf otak kita ini dipacu ketika kita marah 5 menit 18 jam rusak sel-sel kita ini. Pengen cepat rusak? Gawe yo nesu terus. Nak cepet www.id. Iki lambeng kutip nggih. Dados nak menahan amarah niku rugi napa untung? Rugi. Menahan amarah kok untung. Nak ngebledroske amarah niku rugi. Bukan malah aku lega iso nyeneni gawe wah. Lepot iki. Nah iki Ibu, Bapak Ibu, otak awake dhewe niki nyambunge seluruh tubuh sampai kulit barang. Tak ada tempat yang tidak terrespon terangsang oleh saraf kita. Maka kalau kita ini terjadi emosi, maka yang paling sering niki lambunge awake dhewe, asam lambunge ruwet munggah asam lambung. Kena mah gastritis. Maka ibu-ibu nak awake dhewe ini kok gampang main muntah. Berarti awake dhewe ini wong gampang kemerungsungan, emosinan, sepanengan. Terus gatel. Nah, Bapak Ibu sering jental-jental nak maghrib mulai muncul. Nah, kulit ini awake dhewe tandane wong stres. Bola bali sari awan, sari wengi. Nggih. Niki. Jadi ibu-ibu bapak kita ini hati-hati. Makanya Bapak Ibu wong duwe gula darah tinggi, ya, gula darah tinggi itu bukan hanya karena keturunan. Awake dhewe stres, karena ada stresor kita terangsang stres, itu menyebabkan gula naik.
pengen pabrik gulane gini gawe ana nesu. Bola-bali dinane ming ana Senin karo Ahad. Senin dinane nyeneni, Selasa nyeneni meneh, Rebo nyeneni. Ahad mergone pas turu. Ora nyeneni. Nah, makanya hati-hati gula kita bisa munggah. Tensi juga demikian, kita bisa tensi tinggi walaupun randhe keturunan. Ora tau mangan berkolesterol, tensinya kok dhuwur, pikirane kenceng. Cengkir, pikirane kenceng. Nggih. Kenceng yang pikir. Bu, apa penyebab sulit memaafkan? Nah, ini nomor 3, ciri yang ketiga. Apa kira-kira, Bu? Ini penyebab sulit memaafkan itu yang pertama posisikan kita ini sebagai victim, sebagai korban. Kalau kita korban berarti dia pelaku. Pelaku mesti berbuat salah. Kayak salah aku bener. Kira-kira harap memaafkan lah. Enak aja kamu nyakiti aku suruh maafin. Nah, kata betul sing ngoten niku. Kata anak ngoten niku ora bakal iso memaafkan. Lajeng napa meneh? Memposisikan diri tidak pernah salah. Nah aku ki mesti yo bener terus kok. Sing salah kae. Pokoknya tidak ada yang salah dari saya. Nak salah ki mesti kowe. Nah, penyakit ini. Terus yang berikutnya, melabel, gawe label. Labelin apa? Bahwa kesalahan yang dia lakukan ini pantes diampuni, pantes dimaafkan. Saking wis paling parah melakukannya. Niki awake dhewe gawe ngoten niku. Atos-atos awake dhewe yang lakjane ya iso ngono kuwi, nggih mboten? Nah, terus yang berikutnya, melabeling orang yang salah, saiki salah, kuwi tekan sesuk mesti salah terus. Pakane salah lagi saiki. Nggih ta mboten? Biasane iki ora tau salah, sing apik-apik ilang kabeh. Mergane ketutup salah. Nggih ta mboten? Biasane ibu-ibu niki. Lho kok ibu-ibu kok mboten bela bapak lho? Karena wanita itu ketika terjadi suaminya itu tidak sesuai yang dia pikirkan, wis bapak kowe iki jan ra ono apike. Kok gelem yen. Ya betul. Padahal dia selama ini suaminya baik hati, ning begitu ana ketentok ana sing kurang, blas ora ono sing apik. Janjane aku gelo kok. Gelo iki pun wis putune 5. Ini labeling. Merasa bahwa pemaafan itu hanya menguntungkan pelaku. Pak, Bu, pelaku niku ora butuh diberi maaf. Buktinya apa? Ora minta maaf kok. Nggih, tandane ora butuh dia. Jadi kalau dia butuh, maka dia mesti minta maaf. Nggih, betul? Lalu janjane sing untung itu kita memaafkan orang atau kita bangga ra gelem memaafkan orang. Pripun, Bu? Tinggi. Niki wonten sing jenenge Anita Murjan. Ya. Janjane ngaten, Bu. Kita ini kalau nggak paham bahwa memaafkan ini keuntungan kita, walaupun dia nggak minta maaf, wis tak maaf. Wonten sing takon ngeten iki. Pak, kula niku pun memaafkan dia. Tapi kula niku ora iso enak kok ngalekke. Niki pertanyaan ini paling sering banget. Kenapa begitu? Nah, salah dhewe wong memberi maaf kok ndadak kon ngilangke. Ya ora bakal iso. Bapak Ibu nak pengen ngilangke, Bapak Ibu harus amnesia dulu atau demensia. Itu amnesia, memorine ilang kabeh. Niku tak jamin Bapak Ibu ngalekke.
Kenapa demikian? Karena memaafkan itu bukan pakai otak, bukan pakai mulut. Mulut itu bicara ya tak maafkan, kuwi ning lambene perintah otak. Nggih mboten? Memaafkan niku ben ora apa niku atine. Nah, saat ini ngeten Bapak Ibu. Orang yang terjadi sesuatu masa lalu buruk terhadap kita, memperlakukan sesuatu buruk kepada kita, maka kita maafkan itu artinya kita melepas. Dalam hal ini kotoran sampah. Dia berbuat jahat, menyakiti kita, berarti kita diapakan Bu? Didolimi. Kalimatnya apa? Didolimi, dikhianati, dikibuli, apa lagi? Lecehin, terus apa lagi? Disakiti. Itu kalimat pasif Bu. Kalimat pasif itu bukan akan ada kuasa kita. Betul atau tidak? Itu artinya sebuah takdir Allah hadir ditujukan kepada kita. Jadi takdir Allah itu kira-kira baik napa buruk Bu? Baik. Jadi kalau baik kok Bapak Ibu ra iso nampa. Pripun? Karena kita salah paham dengan Allah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, agar kita bisa memahami itu, coba renungkan peristiwa yang terjadi pada Anita Moorjaan. Ini orang India yang hidupnya di Singapura. Dia seorang reporter, wartawan, yang kemudian dia menderita kanker. Kankernya apa Bu? Getah bening, yang sudah stadium 4 dan koma. Berarti sudah tak sadarkan diri. Dokter sudah menghitung usianya diperkirakan 36 hari. Kira-kira ibu kalau sudah dihitung ngeten itu wedi napa mboten? Wedi. Wedi anak niki mboten wedi wong koma kok. Saat koma ini keluarganya dihubungi sama rumah sakit, suruh datang karena ini ajal sudah mau tiba. Ini ilmu kedokteran ngoten itu memberikan sebuah ekstrapolasi kemungkinan terburuknya ini pasti begini, karena berulang-ulang kasus itu begitu, maka diambil signifikansinya begitu. Nah sekarang ini ketika terjadi koma begitu, Anita Moorjaan ini dia kemudian mati suri. Mati suri ini Bu, mati rohnya, jiwanya keluar dari tubuhnya, terus meruh tubuhnya dan lihat dokter yang ada di sekitarnya, lihat sepatunya. Saat keluar itu Bu, dia ini ada mendengar suara dari belakang telinganya. Apa yang dia tanyakan pada Anita Moorjaan, wahai Anita Moorjaan, kamu kenapa? Nggak tahu. Kamu tuh sakit apa? Nggak tahu. Kamu tahu? Kalau tak beritahu mau nggak? Mau. Terus kemudian apa? Kamu mau sembuh nggak? Mau. Setelah diberitahu bahwa kamu tuh kena kanker stadium 4. Terus mau sembuh nggak? Mau. Kalau mau sembuh, coba lakukan 2 hal, yaitu love itu cinta dan syukur. Nah, disuruh bersyukur, disuruh mencintai. Orang untuk bisa mencintai itu syaratnya satu, orang itu pasti memaafkan siapapun orang yang dia cintai. Terus betul? Nah, jadi setelah itu dia melakukan itu, dengar suara itu, dia praktekkan. Maka lihat sepatu, lihat kaos kaki perawatnya gitu, terus dia mengatakan, orang-orang di sekitarku ini orang yang baik, orang yang penuh dengan kasih sayang padaku, aku cinta pada mereka, aku maafkan kalau mereka itu sok nusuki aku, jatuh. Nah, karena semua ditubuskan ke tubuhnya, saya maafkan mereka. Terus apa yang terjadi? Setelah itu dia buka mata, siuman Bapak Ibu. Dan siumannya ini kemudian dokternya melihat, loh kok tangi? Tadinya koma.
nggak sadarkan diri sudah beberapa hari, sudah berapa minggu, sudah berapa bulan. Terus kemudian yang terjadi, dia setelah sadar diturunkan ke HCU, dari ICU ke HCU, turun peringkat. Terus membaik, turunkan lagi ke Bangsal. Setelah itu ternyata dinyatakan boleh pulang. Tapi sebelum pulang dicek bahwa dia sel kankernya seperti apa. Ternyata dicek ini kok normal, dokternya bingung. Lalu kemudian terang percaya, coba dicek lagi, diambil sampelnya lagi, jangan-jangan keliru nih wong liya. Terus dicek, ternyata bener Bu. Terus kemudian suruh pulang, jadi hidup. 1 bulan lagi suruh kontrol lagi, diambil sampelnya lagi, dicek normal. Dicek lagi nanti setahun lagi, ternyata setahun normal. Dicek lagi 2 tahun lagi, bagaimana? Normal. Akhirnya Bu Anita Murjani ini hidup dan sekarang ini terus nulis buku ini Bu, The Purpose of Life. Di situ dia menceritakan kisahnya mati suri, dan kemudian dia mengatakan apa yang tadi saya ceritakan. Itu salah satu contoh. Yang kedua, ada contoh yang kedua, yaitu yang ditulis bukunya oleh seorang psikolog di Indonesia, namanya Kastini. Ibu Kastini psikolog ini dia menceritakan peristiwa si Meni. Meni itu nama samaran. Jadi Meni ini waktu kecil oleh bapaknya selalu dipolo. Dipolo itu diajar. Saat kecilnya ini keliru sidik ditepelek. Nah, bapaknya tentara, disiplin, rentuk keliru kan gitu. Terus ketika terjadi begitu, maka anak ini tumbuh dewasa yang akhirnya nggak bisa mendoakan orang tuanya dengan lengkap. Tidak bisa mengatakan, ya Allah berikanlah pada orang tuaku kasih sayang sebagaimana aku waktu kecil disayangi dia. Nggak bisa karena masa kecil punya trauma. Betul atau tidak? Pada saat dewasa kemudian yang terjadi pada Meni tadi, akhirnya kena cancer Bu. Cancernya apa? Leher rahim, stadiumnya 4 harus diangkat. Dokter mengatakan gitu. Ketika tervonis begitu maglek, itu stres ya. Pada saat itulah kemudian dia diminta untuk diangkat rahimnya, mikir-mikir. Lalu kemudian ada salah satu pelatihan yang untuk memaafkan. Dia ikut pelatihan. Hari Sabtu selesai pelatihan, hari Senin harusnya dia diminta ke rumah sakit untuk dicek, siap untuk dioperasi. Tapi apa yang terjadi? Dia mengamalkan pelatihannya itu. Saat itulah hari Senin datang ke rumah sakit, dicek ternyata rasido operasi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itulah yang terjadi pada kita. Ini saya kanker Bu. Ini bukunya, namanya buku Miracle of Forgiveness. Jadi forgiveness itu memaafkan, keajaiban memaafkan. Jadi pada saat itu sel kanker yang ada ini kemudian karena dia memaafkan itu jadi selnya normal Bu. Nah sekarang ilmiahnya ini Bapak Ibu. Di dalam jurnal American Journal Public Mental Health ini ternyata ada kemungkinan besar resiko 70% Bu. 70% risiko tinggi bagi orang-orang yang jengkelan, amarahan, raiso maafkan. Itu punya risiko tinggi kena cancer.